Welcome back to my movie review video. Selamat datang kembali di video film analisis slash review bareng aku Dana. Gimana kabar kalian guys di tengah musim hujan yang semakin intens ini? Sebelumnya aku mau ngucapin Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan, Happy Holiday Season juga. Semoga Natal dan tahun baru kali ini menjadi berkah dan awal yang baru buat kita semua. Oke, langsung aja. Ini mumpung suasananya lagi Natalan, lagi holiday season, jadi aku pengen ngebahas film yang agak-agak heartwarming ya. Jadi untuk film kali ini kita bakal bahas film berjudul Green Book. Film Green Book ini adalah film yang dirilis tahun 2018 yang dia adalah karya dari director Peter Farrelly yang dibintangin sama Viggo Mortensen, Mahershala Ali, dan Linda Cardellini. Film yang bersetting di tahun 1962 ini menceritakan tentang Tony Vallelonga alias Tony Lip yang diperanin sama Viggo Mortensen, yang mana dia ini adalah seorang Italian American dari keluarga imigran yang dia adalah seorang yang hustler, terus agak-agak illiterate, agak buta huruf dikit. Terus, tapi dia tuh street smart banget sebenarnya. Nah, dia tuh racist as fuck, agak-agak ignorant gitu kali ya bisa dibilang. Terus, tapi dia tipikal orang yang kayak he gets the jobs done gitu. Tipikal bapak-bapak bertanggung jawab yang kayak dikasih pekerjaan apapun pasti diselesaikan, diberesin gitu demi keluarganya gitu. Nah, di sisi lain ada karakter Dr. Donald Shirley yang diperanin sama Mahershala Ali, yang mana dia ini adalah seorang African American pianist. Jadi dia pianis, musisi African American yang lebih tepatnya main musik kayak soul jazz klasik gitu. Yang mana dia orang yang sangat well educated atau berpendidikan tinggi. Terus, nah di sini tuh dia dokternya itu maksudnya gelar doktoral ya guys ya, bukan dokter nyembuhin orang sakit, itu bukan. Dia adalah seorang musik jenius yang juga seorang gentleman, very classy, pampered. Jadi kayak penampilannya tuh harus serba rapi, pakai jas. Kalau makan harus yang table manner, yang kata-katanya, kalimatnya tuh sangat terstruktur, berpendidikan banget. Pokoknya priayani gitu lah. Jadi bertolak belakang banget sama karakternya Tony. Nah, di sini ceritanya si Tony itu di-hire buat jadi sopir pribadinya Don Shirley buat selama turnya di daerah Deep South. Oke, Deep South ini merujuk pada daerah Amerika Serikat bagian selatan yang secara ekonomi sangat bergantung sama perkebunan dan perbudakan gitu. Nah, artinya di zaman tahun-tahun kayak 1960-an di mana film ini bersetting, daerah Deep South ini tuh sangat tidak ramah sama orang kulit hitam gitu. Karena waktu itu masih ada hukum Jim Crow, yaitu hukum segregasi yang memisahkan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam, terutama di area publik dan penggunaan fasilitas umum gitu. Nah, biar perjalanannya ini aman, Tony dan Don itu harus ngikutin yang namanya The Negro Motorist Green Book, yaitu sebuah guidebook atau buku panduan buat orang-orang African American yang suka bepergian atau traveling gitu. Buku panduan ini berisi rekomendasi tempat-tempat kayak motel, hotel, restoran, bengkel, terus pom bensin yang memang diperuntukkan untuk orang kulit hitam atau tempat-tempat bisnis yang memiliki label colored people only gitu. Dan di dalam guidebook ini juga disebutin kota-kota mana aja yang merupakan sundown towns atau kota-kota yang menerapkan peraturan yang melarang orang kulit hitam untuk keluar rumah setelah matahari terbenam gitu. Nah, jadi basically seperti film-film dengan konsep road trip lainnya ya. Jadi biasanya banyak ngobrolnya, di film ini juga seperti itu, banyak ngobrolnya, kemudian dua karakter ini mulai bonding, terus nanti ada berantem-berantemnya, terus akhirnya mulai membuka diri tentang keresahan atau struggle yang dialami oleh masing-masing melalui ya obrolan dan pertengkaran itu gitu.
Jadi film ini memang ingin mengeksplor apa sih sebenarnya struggle-nya atau keresahannya Tony Lip yang seorang kulit putih tapi dari keluarga imigran yang dia lahir, tumbuh, dan masih tinggal di Bronx atau bisa dibilang daerah kumuhnya New York gitu. Dan di sisi lain, apa struggle-nya Don Shirley, seorang kulit hitam yang lahir dan besar di era di mana perbudakan masih ada di Amerika, tapi dia kemudian tumbuh dengan berpendidikan, dengan segala macam privilege yang bahkan mungkin orang kulit putih pun nggak bisa dapetin itu, gitu. Jadi film ini memang banyak mengulik tentang rasisme, tentang pandangan akan identitas diri berdasarkan ras mereka dan seperti apa posisi mereka dalam masyarakat. Gitu. Nah, beberapa interesting points atau hal menarik yang aku temukan dalam film ini, salah satunya tentunya adalah dinamika hubungan antara Tony Lip dengan Don Shirley yang menurutku kiowo banget. Jadi bisa dibayangin Tony Lip yang dia tuh udah bapak-bapak tapi kayak masih kayak anak kecil, rada kayak bocah gitu. Dan dengan Don Shirley yang sangat-sangat memperiayani itu tadi, itu tuh ketika mereka gontok-gontokan, udur-uduran, itu tuh kayak bapak sama anak jatuhnya. Terus aku juga suka banget sama karakternya Tony yang kiowo gitu, kayak dia udah tua nih, udah bapak-bapak, tapi nggak tahu kenapa tuh isi pikirannya tuh lugu gitu, innocent banget. Terus kayak bikin sayang gitu jadinya sama si Om Tony ini. Kayak dilihatin nih di salah satu adegan itu, istrinya si Tony itu lagi ngebacain surat yang ditulis sama Tony selama perjalanannya dia dalam turnya itu. Dimana tulisannya tuh kayak anak SD yang disuruh mengarang cerita berlibur ke rumah nenek gitu. Yang kayak, tadi pagi aku sarapan omelet gitu. Terus kayak, barusan kami melewati ladang gandum yang sangat indah, yang gitu-gitu. Yang lugu banget kayak anak kecil. Tapi bisa tiba-tiba dia punya observasi yang cukup deep tentang sekitarnya gitu. Jadi nggak tahu kenapa jadi jatuhnya tuh sayang gitu sama si Om Tony ini. Terus hal menarik lainnya yang aku temuin juga adalah film ini tuh ngajarin kita tentang yang namanya positive stereotyping. Apa itu? Itu tentang ketika kita tuh kayak pengen muji seseorang, tapi mujinya itu dengan cara menyebutkan atau kayak merujuk pada stereotip yang positif tentang ras si orang itu gitu. Kayak contohnya dalam film ini itu si Tony ini kan sebenarnya adalah seseorang yang cukup rasis sama orang kulit hitam, tapi karena dia bekerja sama Don Shirley sebagai atasannya, dia kayak pengen nunjukin ke bosnya ini kalau aku tuh nggak rasis loh, ini buktinya aku dengerin musik-musiknya orang kulit hitam, kayak musik soul, jazz, R&B gitu-gitu. Nah terus dia juga berasumsi bahwa Don Shirley yang adalah seorang musisi kulit hitam harusnya juga tahu nih musik-musiknya orang kulit hitam gitu. Ini kan musiknya kayak kaummu gitu. Nah ternyata tuh meskipun tujuannya positif dan dirangkai dengan kalimat yang positif juga, ternyata tuh ini tetap masuk ke dalam kategori rasisme gitu guys. Jadi itu pelajaran buat kita. Nah terus ada hal menarik lainnya yang aku temuin juga, itu ada scene dimana Tony sama Don pergi ke sebuah toko jazz. Terus Don tuh pengen nyobain jazz gitulah intinya, tapi nggak dibolehin sama penjaga tokonya. Katanya kalau mau nyobain harus beli dulu, jadi harus dibayar dulu baru dicobain, karena mestinya mereka tuh nggak mau make jazz bekas yang pernah dicobain sama orang kulit hitam gitu loh. Terus di situ si Donnya nih kayak berusaha harus tetap kalem, tenang, kuasai, terus dia pergi gitu. Sedangkan Tony-nya ini kayak udah kesel banget, tapi dia kayak mengalami pergulatan batin gitu, karena Tony ini tipikal bapak-bapak yang kayak dia nggak suka nih lihat ada orang yang suka cari gara-gara gitu. Biasanya tuh bakal langsung diantem sama dia. Tapi di saat itu dia harus mengontrol dirinya. Tapi juga di saat yang bersamaan dia emosi banget. Terus kayak dia juga rada kayak bingung sama perasaannya sendiri gitu. Karena dia yang sebelumnya adalah orang yang rasis, kok tiba-tiba jadi nggak terima gitu. Pas lihat Don itu dirasisin sama orang. Karena dia udah mulai bonding kan. Jadi kayak, kok aku
nggak suka ya lihat atasanku digituin sama orang gitu. Nah, moral of the story-nya nih guys, ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang kayaknya pas banget buat menggambarkan keseluruhan film ini, yaitu tak kenal maka tak sayang, anjay. Tapi beneran aku mengutip dari Pandji Pragiwaksono, dia pernah bikin analogi tuh kayak gini, bagus banget. Dia bilang orang Indonesia yang mikir kalau orang Cina pasti pelit gitu, itu pasti karena dia nggak punya teman orang Cina. Orang yang mikir kalau orang Batak tuh pasti kasar, keras, brutal, nah itu pasti karena dia nggak punya teman orang Batak. Atau kayak orang yang mikir kalau wong Jawa hama gitu, itu pasti karena deknen gak duwe kanca wong Jawa, dolane kurang adoh guys. Jadi kayak menurutku itu bener banget, tak kenal maka tak sayang tuh ternyata bukan cuman peribahasa atau kayak gombalan antara cewek sama cowok yang lagi PDKT, ternyata itu bisa bermakna lebih general gitu, lebih luas gitu, bahkan untuk sesama ras manusia gitu. Itu bener banget ternyata, karena kalau kamu punya teman banyak dari orang-orang dari daerah itu, kamu nggak akan punya pikiran kayak gitu, karena kalian tahu bahwa itu cuman stereotip, dan orang-orang yang kalian kenal ini adalah individu yang unik, yang nggak bisa menggambarkan keseluruhan rasnya. Jadi bagus banget. Oke, overall personal rating dari aku maybe like 8.5 out of 10, 8,5 dari 10. Aku suka film ini tuh karena dia jokesnya tuh light gitu, ringan, tapi tuh fresh gitu. Yang nggak tahu kenapa tadi, kayak yang tadi aku bilang ya, udur-udurannya antara Tony dan Don ini tuh lucu banget. Kayak si Tony-nya tuh kadang kelihatan tololnya gitu, kayak rada-rada kayak bocah-bocah kosong, ora dongan gitu. Atau mungkin memang selera humorku yang rendah, aku juga nggak tahu, tapi aku suka aja gitu sama humor yang ada di film ini. Nah, terus aku suka juga sama film ini tuh karena meskipun dia light, heartwarming, tapi agak teratap dikit juga gitu, karena kadang habis adegan atau dialog-dialog yang lucu-lucu goblok, yang heartwarming gitu, tiba-tiba tuh diliatin scene bareng keluarganya Tony, dimana Don Shirley ini kayak di welcome banget di situ. Selain itu karena ya memang overall tone dari filmnya tuh memang heartwarming banget, terus kayak menceritakan tentang perbedaan, tentang bagaimana seseorang tuh berusaha memahami orang lain, menerjang segala stereotip itu tadi gitu. Terus kayak sangat menyentuh gitu. Jadi emang filmnya juga cocok ditonton sama keluarga gitu. Jadi aku suka banget sama film ini. Oke, segitu aja guys buat review / analisis film kali ini. Seperti biasa, ini penilaian dari pribadiku sendiri, perspektifku sendiri, jadi tentu saja sangat subjektif. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak setuju ataupun setuju, bisa langsung tinggalin aja di komen, kita bisa diskusi bareng nantinya. Terus buat teman-teman yang belum nonton dan pengen nonton, film ini tuh ada di Prime Video dan Google Play. Tapi kalau mau nonton di Prime Video kayaknya harus pakai VPN, karena kalau geolokasi kalian di Indonesia, filmnya nggak available gitu. Terus juga jangan lupa rekomendasiin film-film yang kalian pengen kita bahas bareng nantinya buat video selanjutnya. Oke guys, segitu aja dulu. See you again in next movie.